tidak terjadi dalam waktu dekat karena ada teknologi modifikasi cuaca dan dipantau terus. Seandainya nanti membahayakan, kita akan berikan informasi secepat-cepatnya. Ada jalur dari mulai Babinsa, Babin Kaptipmas, Wali Nagari, Camat dan Ramil, Kapolsek terus sampai ke atas. Ya. Kemudian ibu-ibu yang tinggal di daerah bahaya, masyarakat Agam yang khawatir nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tiba-tiba ada bencana susulan, ada bencana lagi longsor, sekarang selamat, takutnya nanti enggak, yang ingin pindah, Pak Gubernur akan menyiapkan lahan untuk pindah. Rumahnya dibangun oleh pemerintah. Barusan Pak Gubernur sudah melaporkan bahwa Kementerian PUPR sudah ada 200 rumah yang siap dibangun. Jadi rumahnya rumah knockdown. Itu kalau dibangun tuh paling beberapa hari jadi. Dan bagus. Dan ini pernah dilakukan di Gunung Semeru. Gunung Semeru itu juga 2021 erupsi, ada 57 orang yang meninggal. 2000 KK dipindah. Bukan hanya 100, 200, 2000 KK. Berarti kalau satu KK-nya 3 orang, 6.000 orang. Tapi kalau orang Jawa Timur tuh biasanya anaknya lebih dari 1. Kalau Agam saya nggak ngerti, mungkin lebih dari 3 kali. Banyak ya. Nah berarti berapa itu? Berapa ribu pindah? 2022 meletus lagi, keluar lagi laharnya. Tapi 2021 meninggal 57, 2022 tidak ada yang meninggal. Karena sudah dipindah. Nah ini juga berlaku bagi ibu-ibu sekalian. Daripada nanti khawatir tahun depan ada meletus lagi, lebih baik pindah. Karena siapapun sampai saat ini teknologi yang dipasang di tahun 2024 itu tidak akan tahu persisnya tepatnya gunung itu meletus atau tidak, belum bisa. Paling PVMBG itu bisa memprediksi, wah ini bahaya ini. Seperti kejadian di Sulawesi Utara, Gunung Ruang itu meletus kemarin, seminggu yang lalu. Tapi karena sudah terdeteksi, akhirnya berhasil dievakuasi. Ada 2 desa itu. Kalau nggak cepat evakuasi, habis. Karena desa itu habis, jadi abu. Tapi orangnya alhamdulillah karena sudah dinaikkan kapal, kita bisa evakuasi. Nah ini saya cerita-cerita ini supaya gambaran bagi ibu-ibu berdiskusi dengan keluarga. Itu akan kita lakukan secepat mungkin. Ya, jadi setelah pertemuan ini, nanti dari mulai Pak Sekda ke bawah, mulai didata. Di mana kira-kira masyarakat yang harus direlokasi. Kemudian selama di pengungsian, ya, ini di pengungsian mudah-mudahan tidak terlalu lama, ya, karena kan saya yakin lah, tinggal di pengungsian seenak-enak apapun, walaupun tadi saya katakan makan siangnya enak, lebih enak di rumah sendiri, betul kan? Lebih enak makan dengan keluarga sendiri. Tapi selama di pengungsian, kami yakinkan kebutuhan dasarnya terpenuhi, ya. Habis ini pun nanti Pak Pangkoga, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Gubernur akan ngasih bantuan kepada Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya makan makanan sembako, kebutuhan dasar, pampers, pembalut, makanan bayi, makanan anak apapun, ya, minyak telon. Pokoknya yang dibutuhkan lapor, ya. Kita pejabat-pejabat di sini sudah mendapat perintah dari Bapak Presiden bahwa kebutuhan apapun dari para pengungsi ini harus betul-betul dipenuhi. Hari ini alhamdulillah yang kemarin itu 50 yang meninggal dunia. Sekarang 67. Artinya yang 17 yang hilang 2 hari dicari ini berhasil ditemukan 17. Tinggal 20 lagi. Kita berdoa mudah-mudahan 20 ini semuanya bisa ditemukan, ya. Kalau ada anggota keluarganya yang masih belum ditemukan, pokoknya kami akan mengikuti
apa maunya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin anggota keluarganya yang hilang dicari, kita akan cari sampai ketemu. Tuh ya. Jadi selama di pengungsian, kami akan jamin kebutuhannya. Dan apabila ibu-ibu sekalian akan menumpang di rumah tetangga, ya, yang rumahnya rusak berat, ya rumahnya rusak berat, itu akan dibangun oleh pemerintah. Nah, sambil menunggu rumahnya jadi, kalau Bapak Ibu-ibu sekalian numpang di rumah tetangga, saudara, itu ada namanya dana tunggu hunian. Ya, dikasih uang kontrak dari pemerintah. Ya, untuk penambah aja. Ibaratnya kalau numpang itu jangan sampai gratis. Gitu. Ya, merepotkan orang. Ya, makanya nanti didata oleh wali nagari. Ya, supaya walaupun numpang di tetangga, tapi tetap gaya, karena bayar. Sambil rumahnya jadi. Pengalaman penanganan bencana di tempat-tempat lain itu maksimal 6 bulan kita akan berikan. Ya, kalau 6 bulan belum jadi juga ya kita tambah. Tapi kan mudah-mudahan nggak sampai 6 bulan itu rumah yang dibangun itu jadi. Nah, bagi yang tidak pindah karena masih aman, untuk menentukan aman dan tidak itu bukan kita, bukan saya, karena kita sama-sama nggak ngerti ini aman atau tidak. Nanti yang menentukan ini aman, ini tidak adalah ahlinya. Ahlinya yaitu Badan Geologi dan BMKG. Nah, nanti yang dinyatakan aman, rumahnya tidak harus pindah, tapi rusak, itu pun diganti oleh pemerintah. Yang rusak sedang dapat penggantian 30 juta, yang rusak ringan dapat ganti 15 juta. Yang rusak berat 60, tapi rusak berat itu dibangunkan oleh pemerintah. Jadi tidak dikasih uang cash, ya. Rusak sedang pun dikasih uang cash, tapi tidak sekaligus. Nanti dikasih dulu, kalau 30 juta, 10 juta. Nanti dibelikan semen, dilihat dulu semen, oh dia udah beli semen sama kayu, tambahkan lagi 10 juta sampai jadi rumahnya. Karena pengalaman di daerah lain, bukan di Sumatera Barat, dikasihkan sekaligus, nggak jadi rumahnya tetap jelek, uangnya dibelikan sepeda motor. Yang nakal-nakal dibelikan pacaran lagi, nah, itu nggak boleh. Jadi yang penting nanti itu untuk rumah, jadi rumahnya nanti bagus kembali. Seperti itu ya ibu-ibu sekalian, sebagai garis besar gambaran. Intinya ibu-ibu sekalian, kita semua yang ada di sini turut merasakan penderitaan, turut merasakan kesedihan, ya. Jadi kalau saya tadi tersenyum itu supaya ibu-ibu semangat gitu. Bukan berarti senyumnya senyum penuh kegembiraan, tidak. Kesedihan ibu-ibu tuh, kesedihan adik-adik sekalian tuh kami rasakan semua. Karena itu dalam kesempatan ini, di samping tadi Bapak Presiden, kami juga turut berbelasungkawa dan yakinlah bahwa pemerintah baik pusat, ya, saya pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, unsur TNI Polri, ya, para relawan di sini juga saya lihat ada macam-macam, ya, yang membantu dari Kementerian SDM, BUMN juga, Semen Padang, Bukit Asa, macam-macam. Semuanya turun sini, semuanya akan berusaha semaksimal mungkin agar bencana ini cepat berlalu. Karena itu ibu sebagai korban tetap semangat, ya, tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dan yakinlah bahwa kalau kita bersatu padu, insya Allah bencana ini akan cepat berlalu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebelum nanti para pejabat lain, Pak Gubernur mungkin, ya, supaya nanti tidak bolak-balik. Ada nggak kira-kira yang mau bertanya, yang saran, yang usul, yang masih belum jelas? Silakan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang datang dari pusat, utusan dari Bapak Presiden Jokowi,
saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Gubernur beserta jajaran beliau dari atas sampai ke bawah, juga Bapak Kapolda maupun Bapak TNI. Jadi yang ingin saya tanyakan ada Pak, kalau seandainya kami dipindahkan ke tempat yang baru, apakah ada kami disediakan kalau kami petani, apakah ada lahan untuk bertani? Yang kedua, kalau kami berdagang, apakah ada usaha untuk berdagang di sana? Yang ketiga, kalau kami yang bisa menjahit, apakah ada kami dikasih bantuan untuk menjahit? Jadi kalau sekarang Pak, kalau untuk bantuan untuk logistik mau sembako, alhamdulillah sudah banyak sekali. Saya ucapkan terima kasih. Tapi kami sekarang kalau berupa dana kan sudah Bapak sebut tadi. Jadi kami sekarang seandainya kami kan banyak anak sekolah Pak. Jadi dana untuk kedepannya gimana? Hanya itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih banyak. Oke, silakan. Nanti akan dijawab oleh Pak Gubernur ya. Cuma saya sedikit saja. Di Gunung Ruang itu sama. Begitu meletus, dus, 2 desa tuh rata dengan tanah. Akhirnya terpaksa dipindah 2 desa. Memang tidak banyak, hanya 270 kakak. Dibentuklah, lagi prosesnya lagi bangun. Nah kemudian karena memang bertani, ditambahkan dengan lahan tani, lahan berkebun. Nah ini juga sudah kita bahas dengan Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur juga akan menjelaskan ya, termasuk ya pedagang tadi, termasuk yang menjahit, ya supaya nggak double nanti Pak Gubernur yang jawab. Kemudian untuk alat rumah tangga, ya, jadi rumah itu juga nanti lengkap dengan alat rumah tangganya, ya, alat rumah tangganya. Nah, alat rumah tangga itu diberikan dari Kementerian Sosial biasanya, tapi pasti dapat. Nah, nanti tadi juga saya dengan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Sekda, ya, itu biasanya rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR itu layak, ya, maksudnya bukan rumah panggung, rumah darurat itu juga, bukan rumah orang kaya memang, tapi untuk ukuran rakyat Indonesia termasuk layak. Nah kalau keluarga besar kan namanya anaknya mungkin 3 ya bisa ditambah itu nanti dengan dapur dan segala macam, itu biasanya juga dari non pemerintah, ya, dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga membangun, ya. Ya tentu saja dalam keadaan bencana, ibu-ibu sekalian, ini tidak bisa membalik langsung jadi. Ini perlu waktu, perlu proses. Tapi sekali lagi dengan tadi kita sepakat bahwa kita bersatu padu ini, kita solid, kita kompak, insya Allah semua ini bisa kita lalui. Yang memang perlu kita lakukan adalah kita jalani, dan itu perlu waktu. Jadi waktu saja yang akan kita jalani. Untuk kendala-kendala insya Allah kita bisa atasi. Gitu Bu ya. Nanti untuk masalah jahit dengan modal dagang nanti dijawab oleh Pak Gubernur. Ya silakan, mungkin ada yang lain. Kalau sama nggak usah ya, kalau yang bidang lain boleh. Ya, untuk lokasinya nanti Pak Gubernur juga akan menjawab. Ya tentu saja kita akan usahakan semaksimal mungkin yang mendekati lah, ya maksudnya yang mirip-mirip. Nah mungkin ibu dari Agam dipindahkan ke Maluku gitu, enggak, pasti dipindahkannya di Sumatera Barat juga, di Kabupaten Agam juga. Nanti biar Pak Gubernur yang menjawab. Saya senang barusan senyum gitu, ketawa ya, jadi artinya semangat ya. Jadi bukan kita tidak memikirkan, tapi kita semangat ya di balik penderitaan-penderitaan. Yang lain belakang ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi kan kebanyakan nilainya kalau yang rumahnya rusak nanti digantikan lagi. Sedangkan kami yang kontrak, tapi kontrakan kami tidak tersisa hancur parah, itu gimana solusinya Pak? Terima kasih. Sama isi-isinya tidak tersisa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang kontrak sementara dana tubuh huniannya kita berikan, isi-isinya ketika nanti yang rumah yang lain mendapat bantuan, nah isinya juga yang kontrak juga sama, ya.
Nah mungkin kalau memang yang ngontrak nggak punya apa-apa, nanti kalau Pak Sekda, Pak ini memang harus dimasukkan kepada terdampak dapat rumah, mungkin nggak apa-apa. Nanti ya, Pak Deputi ini udah ngangkut-ngangkut yang bidangnya ini, ya. Nanti tapi jangan ngaku ngontrak semua, nanti harusnya yang gitu ya, ya. Nanti didata, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Wali Jorong di tempat lokasi kejadian longsor. Jadi kami menyampaikan terima kasih atas penyampaian yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kami butuh untuk mengidentifikasi mana rumah yang rusak ringan, rusak berat, dan rusak sedang. Karena kami tidak ada keahlian di bidang itu. Jadi supaya jangan nanti kami sebagai pemerintah di Jorong atau Nagari bulan-bulanan dari masyarakat yang terdampak. Siapa yang berwenang menentukan rumah yang berusaha berat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.